Pada abad ke-7 Masehi, dunia menyaksikan benturan dua kekuatan yang sangat timpang. Di satu sisi, berdiri Kekaisaran Bizantium dengan pasukan raksasa, zirah besi, dan pengalaman perang selama berabad-abad. Di sisi lain, pasukan Islam yang jumlahnya jauh lebih sedikit, namun dipersatukan oleh iman, disiplin, dan keyakinan kepada Allah. Perang Yarmuk bukan sekadar pertempuran biasa. Ia adalah titik balik sejarah yang menentukan masa depan Islam di wilayah Syam dan sekitarnya. Di medan inilah, strategi cemerlang, keteguhan iman, dan pengorbanan para sahabat Rasulullah SAW berpadu dalam satu peristiwa besar yang tak pernah dilupakan. Dalam kisah ini, kita akan menyusuri detik demi detik Perang Yarmuk, dari awan perang yang menggelayut di langit Syam hingga kemenangan yang mengguncangkan Kekaisaran Bizantium. Sebuah kisah nyata, penuh pelajaran yang akan terus hidup sepanjang zaman. Pada tahun 15 Hijriah, wilayah Syam berada dalam suasana mencekam. Negeri yang selama ratusan tahun berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Bizantium itu mulai diguncang oleh perubahan besar. Pasukan Islam yang sebelumnya dianggap kecil dan tak berarti, perlahan namun pasti berhasil menguasai kota demi kota. Keadilan yang mereka bawa serta keteguhan iman para prajuritnya membuat penduduk setempat mulai memandang Islam dengan penuh harap. Namun keberhasilan ini justru membangkitkan amarah besar di jantung Bizantium. Kaisar Heraklius, penguasa imperium yang luas dan kuat, merasa kehormatannya diinjak-injak oleh kekuatan yang ia anggap tidak sebanding. Dari istana megah di Konstantinopel, Heraklius mengeluarkan perintah besar. Seluruh wilayah Bizantium di timur harus mengirimkan pasukan terbaiknya ke Syam. Armenia, Yunani, hingga wilayah Balkan menyumbangkan prajurit-prajurit terlatih yang berlapis zirah besi dan bersenjata lengkap. Jumlah mereka mencapai ratusan ribu, sebuah kekuatan raksasa yang belum pernah dihadapi kaum muslimin sebelumnya. Para jenderal Bizantium merasa yakin bahwa sekali ini saja pasukan Islam akan dihancurkan dan Syam akan kembali berada di bawah kekuasaan kekaisaran untuk selamanya. Sementara itu, di pihak kaum muslimin, kabar pergerakan besar pasukan Bizantium segera sampai ke telinga para panglima di Syam. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Amr bin Al-As, Yazid bin Abi Sufyan, dan Syurahbil bin Hasanah memahami bahwa ini bukan pertempuran biasa. Mereka tidak panik, tetapi juga tidak meremehkan ancaman tersebut. Dengan penuh tanggung jawab, mereka mengirimkan laporan ke Madinah, menyampaikan bahwa Bizantium sedang menyiapkan perang besar yang akan menentukan masa depan Islam di wilayah Syam. Di Madinah, Khalifah Umar bin Khattab menerima kabar itu dengan hati yang tenang namun penuh kesadaran. Ia mengumpulkan para sahabat dan bermusyawarah, sebab nyawa ribuan kaum muslimin berada dalam pertaruhan. Umar tahu, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh jumlah pasukan, tetapi oleh kepemimpinan, strategi, dan pertolongan Allah. Setelah menimbang dengan matang, ia mengambil keputusan penting yang kelak mengubah jalannya sejarah, mengirim Khalid bin Walid ke Syam untuk memperkuat barisan kaum muslimin. Kedatangan Khalid bin Walid disambut dengan penuh harap oleh pasukan Islam. Sosok yang dijuluki Saifullah al-Maslul itu segera meninjau medan dan menyadari bahwa pasukan Bizantium akan datang dengan kekuatan penuh. Ia memahami bahwa pasukan Islam harus bersatu dan menghadapi musuh dalam satu pertempuran besar, bukan terpencar di berbagai kota. Dari sinilah keputusan besar diambil untuk mengumpulkan seluruh pasukan di sebuah tempat yang kelak tercatat abadi dalam sejarah, Padang Yarmuk. Di sanalah takdir besar umat Islam akan ditentukan. Setelah keputusan besar diambil, pasukan Islam bergerak meninggalkan kota-kota yang telah mereka kuasai. Dengan tertib dan penuh kewaspadaan, mereka menuju sebuah lembah luas di dekat Sungai Yarmuk, wilayah yang berbatasan antara Syam dan Palestina. Padang Yarmuk bukan sekadar hamparan tanah biasa. Ia dikelilingi jurang-juram dan sungai deras,
menjadikannya medan yang berbahaya sekaligus strategis. Khalid bin Walid memahami bahwa medan inilah yang dapat mengimbangi jumlah pasukan Bizantium yang jauh lebih besar jika dimanfaatkan dengan kecerdikan dan disiplin. Saat pasukan Islam tiba dan berkemah, mereka menyadari betapa besar tantangan yang akan dihadapi. Dari kejauhan, debu pasukan Bizantium terlihat mengepul seperti awan tebal yang menutupi cakrawala. Jumlah mereka begitu banyak hingga seolah tak berujung, lengkap dengan panji-panji kekaisaran yang berkibar angkuh. Sebagian prajurit Muslim sempat terdiam, menyadari bahwa di hadapan mereka berdiri salah satu kekuatan militer terbesar di dunia saat itu. Namun rasa gentar itu segera ditepis oleh keyakinan bahwa Allah tidak menilai jumlah, melainkan keikhlasan dan keteguhan hati. Khalid bin Walid segera menyusun formasi dengan cermat. Pasukan dibagi menjadi sayap kanan, sayap kiri, barisan tengah, dan pasukan berkuda yang ditempatkan sebagai kekuatan pemukul. Ia juga mengatur agar setiap unit saling melindungi dan mampu bergerak cepat bila keadaan berubah. Di belakang barisan, para wanita muslimah ditempatkan bukan untuk bertempur, melainkan untuk menjaga perkemahan dan membangkitkan semangat para mujahid agar tidak mundur dari medan jihad. Di sisi lain, pasukan Bizantium memasuki Yarmuk dengan penuh kepercayaan diri. Mereka yakin kemenangan sudah di depan mata, karena belum pernah dalam sejarah mereka dikalahkan oleh pasukan yang jumlahnya jauh lebih kecil. Para jenderal Bizantium mengandalkan kekuatan infanteri berat dan formasi rapat yang selama ini menjadi kebanggaan kekaisaran. Namun kesombongan itu membuat mereka meremehkan kecerdikan strategi dan kekuatan iman pasukan Islam. Malam pun turun di padang Yarmuk, membawa kesunyian yang menegangkan. Di kubu kaum muslimin, suara bacaan Al-Quran, doa, dan tangisan munajat terdengar lirih namun menggetarkan. Para prajurit sholat dengan khusyuk, memohon keteguhan hati dan kemenangan dari Allah. Mereka menyadari bahwa esok hari bisa menjadi hari syahid atau hari kemenangan besar. Dalam keheningan malam itu, padang Yarmuk seakan bersiap menjadi saksi pertempuran yang akan mengubah arah sejarah selama-lamanya. Fajar perlahan menyingsing di padang Yarmuk, menyapu kabut tipis yang menggantung di atas lembah. Udara pagi terasa dingin, namun hati para prajurit dipenuhi bara keyakinan. Dari barisan kaum muslimin, gema takbir mengguncang kesunyian, menembus dada setiap yang mendengarnya. Takbir itu bukan sekadar seruan perang, melainkan pernyataan iman bahwa hidup dan mati sepenuhnya berada di tangan Allah. Di hadapan mereka berdiri pasukan Bizantium yang jumlahnya berlipat ganda, namun keyakinan membuat langkah kaum muslimin tetap tegap. Pertempuran dimulai dengan duel 1 lawan 1, sebagaimana tradisi peperangan saat itu. Para pendekar Bizantium maju dengan zirah besi dan pedang berkilau, menantang kaum muslimin untuk bertarung. Tantangan itu dijawab dengan keberanian, dan satu persatu duel berlangsung sengit di antara dua pasukan besar. Sorak dan teriakan perang menggema, sementara mata ribuan prajurit menyaksikan benturan pertama yang menentukan semangat kedua belah pihak. Tak lama kemudian, Bizantium melancarkan serangan besar-besaran. Barisan infanteri berat mereka maju seperti dinding besi yang tak tertembus, menekan sayap kanan dan kiri pasukan Islam dengan kekuatan luar biasa. Beberapa unit kaum muslimin terdesak mundur akibat tekanan yang sangat kuat. Debu dan teriakan memenuhi udara, dan sejenak keadaan tampak berpihak kepada Bizantium yang unggul jumlah dan persenjataan. Melihat barisan mulai goyah, para wanita muslimah di belakang pasukan berseru dengan lantang. Mereka mengingatkan para prajurit akan janji surga, tentang kehormatan Islam, dan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan agar tidak berpaling dari medan jihad. Seruan itu menusuk hati para prajurit yang sempat terhenti langkahnya. Dengan semangat yang kembali menyala, mereka berbalik maju, menguatkan barisan, dan menahan gempuran musuh. Khalid bin Walid bergerak cepat membaca situasi. Ia memimpin pasukan berkuda untuk melakukan serangan balasan ke titik-titik lemah barisan Bizantium. Gerakan cepat dan terarah itu membuat musuh terkejut dan kacau. Hari pertama pertempuran pun berakhir tanpa kemenangan mutlak,
Namun satu hal menjadi jelas, pasukan Bizantium kini sadar bahwa mereka tidak menghadapi pasukan biasa, melainkan kaum beriman yang siap bertahan hingga titik darah terakhir. Hari kedua pertempuran dimulai dengan suasana yang jauh lebih berat dibanding hari pertama. Kedua pasukan telah merasakan pahitnya perang, dan kini masing-masing datang dengan tekad yang lebih keras. Bizantium kembali menyerang dengan kekuatan penuh, berusaha memanfaatkan keunggulan jumlah mereka untuk memecah barisan kaum muslimin. Deburan langkah pasukan berat mereka mengguncang tanah Yarmuk, sementara hujan panah dilepaskan tanpa henti, menargetkan barisan depan pasukan Islam yang bertahan dengan perisai dan keberanian. Tekanan yang terus-menerus membuat pasukan Islam menghadapi ujian berat. Banyak prajurit terluka, kelelahan mulai terasa, dan panas matahari siang menyengat tanpa ampun. Namun, di tengah kondisi yang sulit itu, tak satu pun dari mereka meninggalkan medan perang. Setiap langkah mundur segera digantikan langkah maju oleh saudara di belakangnya. Mereka sadar bahwa bertahan di Yarmuk berarti menjaga kehormatan Islam dan keselamatan umat di wilayah Syam. Khalid bin Walid terus bergerak dari satu sayap ke sayap lainnya, memimpin langsung pasukan berkuda dalam serangan cepat dan penarikan terukur. Kecepatan geraknya membuat Bizantium kesulitan menebak arah serangan berikutnya. Setiap kali musuh merasa hampir menembus barisan, pasukan berkuda Khalid datang seperti badai, memukul mundur mereka sebelum kembali menghilang di balik barisan kaum muslimin. Strategi ini perlahan menguras tenaga dan kesabaran pasukan Bizantium. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sebagai panglima tertinggi tetap berdiri di tengah pasukan dengan penuh ketenangan. Ia memberi nasihat, menenangkan hati para prajurit, dan mengingatkan mereka akan tujuan mulia yang sedang diperjuangkan. Tidak ada teriakan amarah atau kesombongan darinya, hanya keteguhan iman dan keteladanan akhlak. Kepemimpinannya yang lembut namun tegas membuat pasukan Islam tetap bersatu, meski menghadapi tekanan yang sangat besar. Ketika malam kembali turun di padang Yarmuk, kedua pasukan menghentikan pertempuran sementara. Di kubu kaum muslimin, para prajurit merawat yang terluka, menguburkan para syuhada dengan penuh haru, dan kembali mengangkat tangan memohon pertolongan Allah. Mereka menyadari bahwa ujian ini belum berakhir, namun hati mereka semakin yakin bahwa kesabaran dan keikhlasan tidak akan dibiarkan sia-sia. Padang Yarmuk pun kembali sunyi, seolah menunggu babak penentuan yang semakin dekat. Setelah beberapa hari pertempuran yang menguras tenaga, Khalid bin Walid menyadari bahwa perang ini tidak bisa dimenangkan hanya dengan bertahan. Bizantium memang unggul dalam jumlah dan perlengkapan, tetapi mereka bergerak lamban dan bergantung pada formasi berat. Dari pengamatan itulah, Khalid merancang strategi yang berani dan belum pernah digunakan dalam skala sebesar ini. Ia memusatkan kekuatan pada pasukan berkuda, menjadikannya sebagai ujung tombak untuk mematahkan irama perang Bizantium yang kaku. Khalid membentuk satuan kavaleri khusus yang bergerak cepat dan disiplin. Pasukan ini tidak terpaku pada satu posisi, melainkan berpindah dari satu titik ke titik lain sesuai kebutuhan medan. Saat Bizantium menekan sayap kanan pasukan Islam, kavaleri segera datang menghantam sisi mereka. Ketika tekanan berpindah ke sayap kiri, pasukan berkuda kembali bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan. Pola ini membuat Bizantium terus berada dalam keadaan tertekan dan tidak pernah merasa aman. Pada suatu serangan besar, Bizantium berusaha memusatkan kekuatan mereka di satu sisi, berharap dapat memecah barisan pasukan Islam. Namun, Khalid telah memperhitungkan langkah itu. Ia memerintahkan kavaleri untuk menyerang balik dengan kekuatan penuh, menghantam sisi dan belakang musuh secara bersamaan. Serangan mendadak ini membuat barisan Bizantium kehilangan keseimbangan, sementara teriakan takbir kaum muslimin menggema dan mematahkan mental lawan. Banyak prajurit Bizantium yang terdesak hingga mendekati jurang dan aliran sungai Yarmuk. Dalam kekacauan, sebagian dari mereka terpeleset dan jatuh, sementara yang lain terinjak oleh rekan-rekannya sendiri yang panik. Medan yang awalnya mereka anggap aman berubah menjadi perangkap mematikan. Pada saat itulah, Bizantium mulai menyadari bahwa keunggulan jumlah mereka tidak lagi berarti apa-apa di hadapan strategi yang cerdas dan pasukan yang penuh keyakinan. Di sisi kaum muslimin,
tanda-tanda kemenangan mulai terlihat jelas. Semangat para prajurit bangkit kembali. Kelelahan seolah terangkat oleh keyakinan bahwa pertolongan Allah sedang turun. Mereka bertempur dengan keteguhan dan disiplin, mengikuti komando dengan penuh ketaatan. Perang Yarmuk kini memasuki fase penentuan, di mana keunggulan perlahan namun pasti berpindah ke tangan pasukan Islam. Hari-hari berikutnya di Padang Yarmuk menjadi mimpi buruk bagi pasukan Bizantium. Apa yang mereka harapkan sebagai kemenangan mudah berubah menjadi perjuangan bertahan hidup. Serangan cepat pasukan berkuda Muslim terus menghantam dari berbagai arah, membuat barisan Bizantium tidak pernah benar-benar siap. Keunggulan jumlah yang sebelumnya menjadi kebanggaan, kini justru berubah menjadi beban, karena sulitnya mengatur pasukan besar di medan yang sempit dan berbahaya. Moral pasukan Bizantium mulai runtuh. Banyak prajurit yang sebenarnya dipaksa ikut berperang atau hanya mengandalkan upah, kini kehilangan semangat bertempur. Mereka melihat rekan-rekannya tumbang satu persatu, sementara pasukan Islam tetap maju dengan teriakan takbir yang menggema. Keteguhan dan keberanian kaum muslimin menimbulkan ketakutan mendalam di hati musuh, seakan mereka menghadapi pasukan yang tidak mengenal lelah maupun takut mati. Beberapa unit Bizantium mencoba mundur untuk menyelamatkan diri. Namun medan Yarmuk yang dipenuhi jurang dan sungai justru menjebak mereka. Ketika satu barisan mundur, barisan lain bertabrakan, menciptakan kekacauan yang semakin besar. Teriakan panik dan perintah yang saling bertentangan terdengar di mana-mana, menandakan bahwa kendali perang perlahan terlepas dari tangan para jenderal Bizantium. Para pemimpin Bizantium berusaha mengembalikan ketertiban dengan ancaman dan paksaan, namun usaha itu sia-sia. Pasukan yang telah kehilangan keyakinan tidak dapat dipaksa bertempur dengan sepenuh hati. Sebaliknya, pasukan Islam semakin percaya diri. Mereka melihat sendiri bagaimana musuh yang besar dan ditakuti mulai goyah, dan keyakinan bahwa kemenangan sudah dekat semakin menguat di dalam dada mereka. Menjelang senja, keadaan Bizantium semakin memburuk. Pasukan Islam terus menekan tanpa memberi kesempatan untuk beristirahat atau menyusun ulang barisan. Padang Yarmuk dipenuhi jejak pertempuran, darah, dan kepanikan musuh yang semakin tak terkendali. Saat malam tiba, jelas sudah bahwa Kekaisaran Bizantium berada di ambang kekalahan besar yang akan dikenang sepanjang sejarah. Pagi hari penentuan tiba dengan suasana yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Di barisan kaum muslimin, kelelahan masih terasa, namun hati mereka dipenuhi keyakinan yang kokoh. Mereka telah melihat sendiri bagaimana kekuatan besar Bizantium mulai runtuh sedikit demi sedikit. Dengan sholat dan doa, para prajurit mempersiapkan diri menghadapi serangan terakhir, menyerahkan sepenuhnya hasil perang kepada Allah yang Maha Menentukan. Khalid bin Walid mengumpulkan para panglima dan menyampaikan perintah terakhir. Ia memutuskan untuk melancarkan serangan total dari seluruh sisi, memanfaatkan kelemahan musuh yang telah kehilangan keteraturan. Pasukan Islam bergerak serempak, seolah menjadi satu tubuh yang digerakkan oleh satu jiwa. Takbir menggema lebih keras dari sebelumnya, mengguncang medan perang dan menembus hati siapapun yang mendengarnya. Bizantium berusaha bertahan, namun barisan mereka tidak lagi solid. Banyak prajurit yang memilih lari daripada bertempur, sementara yang bertahan bertarung tanpa koordinasi. Serangan pasukan berkuda Muslim kembali menghantam sisi dan belakang musuh, membuat kekacauan semakin parah. Jurang dan sungai Yarmuk kembali menjadi saksi runtuhnya pasukan besar yang dulu ditakuti seluruh kawasan. Dalam waktu singkat, pertempuran berubah menjadi kekalahan telak bagi Bizantium. Ribuan prajurit mereka tewas atau tercebur ke jurang saat berusaha melarikan diri. Panji-panji kekaisaran yang sebelumnya berkibar angkuh kini jatuh berserakan di tanah. Pasukan Islam berdiri tegak di medan perang, menyaksikan dengan takzim bagaimana Allah menepati janjinya kepada hamba-hamba yang beriman dan bersabar. Ketika suara senjata mulai mereda, kaum muslimin bersujud syukur di Padang Yarmuk. Tidak ada sorak kemenangan yang berlebihan, hanya rasa syukur dan kerendahan hati. Mereka menyadari bahwa kemenangan ini bukan karena kekuatan mereka semata, melainkan karena pertolongan Allah. Perang Yarmuk pun tercatat sebagai kemenangan terbesar yang mengubah peta kekuasaan di wilayah Syam untuk selamanya.
Kabar kekalahan besar di Padang Yarmuk akhirnya sampai kepada Kaisar Heraklius di Antioquia. Mendengar runtuhnya pasukan raksasa yang telah ia kumpulkan dengan penuh keyakinan, hatinya diliputi kesedihan dan keputusasaan. Dalam sejarah disebutkan, Heraklius meninggalkan wilayah Syam dengan ucapan perpisahan yang pahit, seolah menyadari bahwa kekuasaan Bizantium atas negeri itu telah berakhir. Yarmuk bukan sekadar kekalahan militer, melainkan titik runtuhnya pengaruh kekaisaran di wilayah timur. Bagi kaum muslimin, kemenangan ini membuka jalan luas bagi tersebarnya Islam di Syam. Kota-kota yang sebelumnya berada di bawah tekanan kekuasaan Bizantium, kini menyambut pemerintahan Islam dengan harapan baru. Penduduk setempat menyaksikan langsung keadilan, ketegasan, dan akhlak mulia para pemimpin muslim, sehingga banyak di antara mereka yang menerima Islam bukan dengan paksaan, melainkan dengan kesadaran dan ketulusan. Khalid bin Walid, sosok yang menjadi kunci kemenangan di Yarmuk, tidak pernah menjadikan kejayaan itu sebagai kebanggaan pribadi. Ia tetap hidup sederhana dan tunduk pada kepemimpinan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah serta Khalifah Umar bin Khattab. Meski namanya tercatat sebagai salah satu panglima terbesar dalam sejarah, Khalid selalu menegaskan bahwa kemenangan sejati adalah ketika seorang hamba tetap rendah hati di hadapan Allah. Perang Yarmuk menjadi pelajaran besar bagi umat Islam sepanjang zaman. Ia mengajarkan bahwa persatuan, kepemimpinan yang amanah, dan strategi yang bijaksana dapat mengalahkan kekuatan sebesar apapun. Lebih dari itu, Yarmuk menunjukkan bahwa iman dan tawakal bukanlah kelemahan, melainkan sumber kekuatan yang tak terlihat namun sangat menentukan. Hingga hari ini, nama Yarmuk tetap hidup dalam lembaran sejarah Islam sebagai simbol kemenangan yang diraih dengan pengorbanan dan keteguhan iman. Tanah yang dahulu dibasahi darah para syuhada itu menjadi saksi bahwa ketika kaum beriman bersatu di jalan Allah, tidak ada kekuatan dunia yang mampu memadamkan cahaya kebenaran. Kisah Perang Yarmuk pun terus diceritakan, menginspirasi generasi demi generasi hingga akhir zaman. Perang Yarmuk mengajarkan kita bahwa kemenangan sejati tidak selalu dimiliki oleh mereka yang paling besar dan paling kuat, tetapi oleh mereka yang paling teguh imannya dan paling bersatu langkahnya. Di padang yang sunyi itu, para sahabat Rasulullah SAW membuktikan bahwa tawakal, disiplin, dan pengorbanan mampu mengubah arah sejarah. Kisah Yarmuk bukan hanya tentang perang, tetapi tentang keyakinan yang tak pernah goyah ketika menghadapi ujian terbesar. Jika kisah ini memberi pelajaran dan inspirasi, dukung dakwah sejarah Islam ini dengan like, komentar, dan subscribe. Insya Allah, kita lanjutkan kisah besar Islam lainnya di episode berikutnya.